Halo teman-teman, balik lagi di konten bahas astrologi. Kali ini kita akan mulai seri Merkuri. Kita bahas mulai dari Capricorn. Untuk kamu yang punya Merkuri Capricorn, ini buat kamu atau kamu cross watcher ya, lagi ngepoin seseorang dengan Merkuri Capricorn. Terus kalau misalnya kamu nggak tahu nih Merkuri gue apa Capricorn bukan ya, lihat lagi video aku yang bahas gimana cara lihat natal chart kamu. Di situ kamu tahu isi planet-planet kamu. Oke, mari kita mulai. Merkuri Capricorn. Merkuri itu apa sih? Itu adalah mental aktivitas. Itu gimana kita berpikir, gimana kita memproses informasi, gimana kita berkomunikasi. Ya, itu energi Merkuri. Terus dengan energi Capricorn ini, kan kalau Capricorn itu menurut aku ya, secara garis besar tuh energi uang, reputasi, sama energi bos gitu. Jadi kalau dua hal ini dikombinasikan, maka pertama gini, skenario yang pertama akan ada dua jenis Merkuri Capricorn. Yang pertama, dia dari kecil dengan aktivitas mentalnya itu udah mateng banget, udah pinter, udah bijak, udah kayak kamu tahu nggak sih jenisan orang-orang yang udah dewasa sebelum waktunya. Nah, ini Merkuri Capricorn. Terus juga ekstrim satunya adalah jenisan orang yang mungkin butuh proses gitu. Ibaratnya waktu mungkin di usia sekolah dia kesulitan belajar atau jadi malas belajar karena dia nggak ngerti dibanding teman-temannya, jadinya ogah-ogahan, ugal-ugalan, kabur gitu dari konteks pendidikan sampai di titik itu dia butuh proses untuk mateng. Ya mungkin usia dewasa atau mungkin setelah remaja gitu dia lebih bisa adaptasi dengan aktivitas mentalnya ya. Jadi lebih bisa menikmati dunia pendidikan, lebih bisa mempelajari sesuatu hal, lebih bisa berkomunikasi dengan baik. Mungkin di waktu, kalau ekstrem yang satunya di waktu lampau mungkin dia punya problem dengan komunikasi juga, kayak nggak bisa komunikasi sama temen, sama guru, sama orang tua, karena itu tadi ada suatu hal yang ekstrim antara dia mateng banget dari sejak kecil atau dia butuh lebih banyak waktu untuk menunjukkan kematangannya. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya tentang kayak energi Capricorn itu ada sesuatu hal tentang praktikal dan logika. Ini bagus gitu. Kayaknya bukan cuman Capricorn aja sih, semua elemen bumi ada sesuatu unsur tentang praktikalitas dan logika. Ya, elemen bumi yang lain itu kayak Taurus dan Virgo. Tapi gini, ada momen dimana praktikal dan logika itu bagus. Tapi ada momen dimana kayak ada sesuatu hal yang nggak pakai logika gitu ya. Misalnya gini, 1 tambah 1, 2 gitu. Ada hal di mana 1 tambah 1 nggak 2. Contoh, kalau kamu tahu placebo effect gitu ya. Placebo effect itu adalah dia bisa sembuh, padahal itu cuman obat dari tepung biasa yang nggak ada isinya gitu ya. Jadi kalau kamu jelasin pakai logika itu bukan logika gitu, nggak ada penjelasannya. Tapi itu semacam kekuatan pikiran. Nah, ini juga bisa jadi problem ya kalau misalnya kamu Merkuri Capricorn gitu. Kamu tuh jauh dari yang namanya mujizat, keajaiban, law of attraction karena kamu tuh logika banget gitu. Hal-hal kayak gitu itu kadang nggak bisa dijelasin pakai logika ya. Misalnya gini, kalau kamu baru kenal law of attraction sekarang itu salah satu mental block ya yang perlu kamu urai gitu dalam perjalanan kamu mendalami law of attraction, law of assumption dan hukum-hukum lain yang sering kali nih nggak ada hubungannya sama logika atau praktikalitas gitu. Terus yang berikutnya, energi ini bikin orang terkesan dingin, terutama kalau udah masuk konteks hubungan interpersonal yang lebih dekat gitu, misalnya pertemanan. Tapi kalau sama temen kan santuy aja gitu ya, kalau mmm, awal-awal kayak butuh waktu gitu. Kan kalau sama temen lebih biasa aja dibandingkan sama orang yang baru kenal untuk konteks hubungan romantis. Karena itu tadi ini orang kalau semua placement Capricorn atau elemen bumi yang lain tuh kayak butuh waktu loh. Butuh waktu untuk membuka diri, butuh waktu untuk dia berbicara. Karena um, kalau dia terkesan dingin karena gini, tadi dia butuh waktu ya. Terus um, ini orang kalau nggak penting karena tadi ada unsur praktikalitasnya, kalau nggak ada poinnya, kalau nggak ada manfaatnya dia mengatakan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu, dia lebih baik simpan energi untuk yang lain gitu. Jadi ketika dia ngomong gitu, itu dia sudah ada yang mau dia sampaikan, ada poinnya atau dia sudah mengumpulkan banyak informasi dan itu ada misalnya kayak konteks pekerjaan, kayak kerja dalam tim gitu butuh komunikasi. Nah, itu sesuatu yang konsepnya praktikal buat
energi ini gitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks hubungan romantis, cara kamu misalnya kamu ya yang cross watcher, yang kamu lagi ngepoin seorang Mercury Capricorn, kayak kamu harus tahu gimana kamu bisa memberi manfaat untuk dia, kayak kamu bantu dia berpikir untuk hal apa, memberi dia ide atau menawarkan, gue bisa bantu apa di hidup lo. Dan sebaliknya ketika orang dengan Mercury Capricorn ini masuk dalam sebuah hubungan romantis, dia itu bukan yang bahasa cintanya akan I love you tiap hari, unyu-unyuan, sayang-sayangan, enggak. Tapi dia akan jenisan orang yang kayak gue bisa bantu lo apa, gue gue bisa bantu lo mikir apa, kayak gitu. Karena tadi unsur praktikalitasnya gitu. Kalau kayak unyu-unyuan menurut dia tuh kayak gak ada poinnya. Gitu sih dengan placement ini ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada placement lain di inner planet dia kayak Moon atau Venus atau yang lain gitu ya, Marsnya dari elemen misalnya yang lebih ekspresif gitu dengan perasaan. Ya misalnya kayak fire sign atau water, fire tuh api atau air gitu kan lebih ekspresif ya dengan perasaannya, lebih ngalir, bisa lebih keluar. Nah mungkin ini nggak terlalu dingin tampilannya, nggak terlalu kaku, bisa lebih cair dalam konteks sosial. Jadi nggak melulu tentang harus ada poinnya, nggak harus selalu ada manfaatnya. Bisa juga kayak dengan situasi di mana butuh basa-basi dia bisa gitu. Itu kalau ada placement lain bisa agak ketolong, cuman kalau placement lainnya juga itu energi bumi, nah itu tuh semakin kaku ya. Terus tadi karena dia untuk energinya itu untuk keluar, dia butuh praktikalitas kan, butuh selalu ada poinnya gitu untuk dia berpikir, untuk dia berinteraksi, berkomunikasi, harus ada selalu poinnya. Jadi dia itu kalau ngomong, dia jarang ngomong, seringan ya, dia jarang ngomong, tapi kalau ngomong jelek gitu, atau sekali ngomong berisi. Ya karena apa? Dia butuh waktu untuk mengumpulkan informasi, mendengarkan dulu, mengobservasi, ataupun kalau untuk konteks yang misalnya ada situasi yang ganggu dia nih, dia sabarin dulu ya, tapi sekali dia ngomong tuh jebret. Nah ini placement si Mercury Capricorn ini seperti ini. Jadi kalau kamu ya kamu jadi bisa lebih ngerti nih aktivitas mental kamu seperti apa, kalau kamu termasuk kategori yang udah mateng sedari kecil, atau kamu tuh butuh agak lama berprosesnya dengan aktivitas mental kamu, aktivitas pemikiran kamu gitu. Kayak mungkin kamu ketemu orang-orang yang kamu temuin dulu, lu beda banget ya sekarang, cerdas banget, bijak banget, berisi banget, berkualitas banget. Mungkin at some point dari tadi aku omongin ada yang resonate sama kamu ya. Tadi terutama jika ada aspek-aspek lain di natal chart kamu yang entah itu akan semakin bikin berat gitu ya, semakin butuh lebih panjang prosesnya dengan placement bumi ya sangat mungkin. Tapi kalau ini energi kamu, kayak kamu butuh lebih lebih ngalir lagi, lebih fleksibel lagi, kurang-kurangin kakunya gitu. Tapi kalau kamu lagi kepoin seseorang dengan energi ini, kasih dia waktu gitu ya untuk membuka diri, untuk berkomunikasi sama kamu, untuk membiarkan kamu masuk ke dunianya mereka gitu. Karena selalu placement apapun dengan energi Capricorn tuh butuh waktu ya, untuk konteks apapun. Apalagi kalau di natal chart-nya itu semakin banyak elemen buminya, semakin panjang proses dia untuk membuka diri gitu. Jadi kurasa segini aja dulu untuk si Mercury Capricorn, sampai ketemu di seri Mercury yang lainnya. Bye.